Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 1, dan pada kesempatan ini materi atau pokok bahasa yang akan kita diskusikan adalah korelasi. Korelasi atau correlation itu adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Contohnya biaya advertensi dengan hasil penjualan. Arah hubungan antara dua variabel itu bisa dibedakan. Pertama, direct correlation atau positive correlation, yaitu perubahan pada salah satu variabel diikuti variabel lainnya dengan arah yang sama. Yang kedua, inverse correlation atau negative correlation, perubahan pada salah satu variabel diikuti dengan variabel yang lain dengan arah yang berlawanan. Dan yang ketiga adalah korelasi nihil atau tak berkorelasi, yaitu kenaikan nilai variabel yang satu kadang-kadang disertai turunnya variabel yang lain, atau kadang-kadang diikuti kenaikan variabel yang lain. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang sama, kadang-kadang berlawanan. Ada 3 metode menghitung koefisien korelasi, yaitu yang pertama adalah least square, yang kedua adalah Pearson product moment, yang ketiga adalah rank correlation. Yang pertama least square dengan rumus ini, ya. Jadi R sama dengan akar 1 minus ini sigma kurung buka YI minus YI aksen dikuadratkan ya, dimana I-nya itu adalah 1 sampai ke N per sigma kurung buka YI dikurangi Y rata-rata, kemudian dikuadratkan di mana I-nya 1 sampai ke N. Kita ambil contoh ini. Perbandingan nilai Y dan Y rata-rata untuk mencari R. Ini Y-nya, nilai penjualan, katakan begitu. Ini Y aksennya. Ya. Kemudian dari sini kita cari rata-ratanya. Cara mencari rata-rata adalah total ini kan, sigma ini 2, 3, 4, 8 dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dibagi 10. Jadi rata-ratanya adalah 2, 3, 4,8. Kemudian kita lihat berikutnya adalah Y dikurangi Y aksen dipangkatkan 2. Jadi kalau ini penjualan, ini prediksinya, ya, Y aksen itu prediksinya. Nah, antara Y dan prediksi, Y penjualannya sesungguhnya dengan prediksinya, kemudian ini dikuadratkan maksudnya, ya. Nah, maka ini dikurangi ini kemudian dikuadratkan, itu hasilnya ini 164 dikurangi 196,96 kemudian dikuadratkan hasilnya ini, dan seterusnya. Nah, kalau dijumlah ini menjadi 6039,7792. Kemudian kita cari berikutnya adalah Y minus Y rata-rata. Y-nya itu ini kan, Y-nya ini 312 dikurangi Y rata-ratanya ini ke 2, 3, 4,8 sama dengan ini.
Jadi kolom ini dihasilkan dari kolom ini, itu dikurangi dengan rata-rata, hasilnya adalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini Y dikurangi Y rata-rata dikuadratkan, berarti ini yang dikuadratkan. Ini dikuadratkan hasilnya ini. Ini dikuadratkan hasilnya. Jadi kolom ini adalah kolom ini dikuadratkan. Ini kita jumlahkan menjadi 50031,6. Jadi kolom ini notasi-notasi ini ya. Ini untuk memenuhi rumus ini. Sehingga kita tinggal memasukkan aja ke rumus ini, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kembali R ini rumusnya, maka 1 dikurangi berarti ini sigma Y minus Y aksen dikuadratkan, itu adalah ini kan kolom ini, jadi 6039,7792, jadi ini. Kemudian yang ini adalah ini kan kuadratkan, ini sigmanya ini 50031,60 dengan, nah kalau tinggal aja ini dibagi ini, kemudian 1 dikurangi tadi, akarnya dihasilkan sama dengan R-nya 0,94. Jadi R-nya korelasinya 0,94, cukup kuat sekali. Metode yang kedua itu metode percent product moment. Rumusnya ini ya. Ini R sama dengan ini N sigma XI mana I-nya itu 1 sampai N dikurangi sigma XI kurung tutup ya, kurung buka dikalikan sigma YI ya. I-nya 1 sampai N. Dibagi ini akar N sigma XI kuadrat, I-nya 1 sampai ke N ya, dikurangi kurung buka sigma XI dikuadratkan ya, dikalikan akar N sigma YI kuadrat, I-nya berarti 1 sampai ke N ya, minus kurung buka sigma YI kemudian dikuadratkan, I-nya ini adalah 1 sampai ke N. Ini rumusnya persen produk. Nah, untuk memenuhi ini kita bantu dengan tabel tadi yang tadi sudah saya lakukan ya, tabelnya ini X-nya, ini Y-nya. Maka untuk membantu itu kita harus membuat tabel X kuadrat untuk membantu rumus ini, memenuhi rumus itu. X kuadratnya ini kan berarti ini dikuadratkan, hasilnya ini. Kemudian yang dan seterusnya ini kolom ini ya. Kemudian yang ini Y kuadrat berarti kan ini dikuadratkan, hasilnya ini. Di 312 kuadratkan hasilnya. Kemudian ini kolom seterusnya dan seterusnya ya sampai ke bawah. Menghitungnya seperti itu. Kemudian yang ini adalah XY. XY itu kan berarti ini kali ini. Jadi 48 kali 312 kan ini. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, semua ini kita jumlahkan ya. X-nya jumlahkan sigma X 375, sigma Y kuadrat 348, sigma X kuadrat berarti 14993, sigma Y kuadrat 601,601,342, kemudian sigma X berarti 94448. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal dimasukkannya ke sini kan. N-nya kita tahu, N-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, N-nya 10 ya. Jadi ini sigma X-nya ini kan. Kemudian sigma Y-nya ini, sigma X-nya ini. Kemudian ini sigma Y-nya ini yang di atas. Kemudian yang di bawah di akar ya. N-nya kan 10. Ini 10 kali 14 995 ya.
minus 375, ini 375 dikuadratkan 14 itu ini kan sigma E kuadrat, ini sigma E kuadrat kali akar 10, N nya 10 kan, ini sigma Y kuadrat itu kan ini kan harus sini, kemudian minus sigma Y itu ini kan dikuadrat, sehingga setelah dihitung ini hasilnya ketemu R-nya adalah 0, yang ketiga adalah rank correlation atau Spearman rank correlation. Mengukur kuatnya hubungan antara dua variabel berdasarkan ranknya. Kuatnya hubungan dinamakan rank correlation coefficient. Jadi rumusnya ini R aksen rank correlation ya, itu sama dengan 1 minus 6 kurung buka sigma DI kuadrat kurung tutup, dimana I ini 1 sampai ke N dibagi N kurung N kali N kuadrat minus 1. Nah ini keterangannya, N banyaknya pasangan data, D selisih dari tiap-tiap pasangan rank gitu ya. Jadi ini contoh apakah ada hubungan kesenangan menghisap rokok merek antara konsumen A dan konsumen B. Rank untuk rokok konsumen A dan B ini rank ya. Jadi untuk konsumen A GG itu nomor 1, betul nomor 2, ranknya urutannya tingkatnya gitu ya. Kemudian jarum 3, kemudian grade 4 dan seterusnya. Ini dikasih rank di sini. Untuk B ini sama, ini GG itu berarti ranknya nomor 2, nomor 1 bagi dia adalah jarum. Nomor 3-nya adalah bentul. Ini ranknya. Nah, kita ambil ini dikurangi ini ya, 1 dikurangi 2 berarti minus 1. Okay. Jadi D itu adalah rank 1 konsumen 1 dikurangi konsumen 2, rank dari konsumen 1 dikurangi rank dari konsumen 2 dengan minus 1. Ini 2 dikurangi 3 minus 1 dan seterusnya. Ini D. Kemudian D-nya itu dikuadratkan, ini kan minus 1 dikuadratkan jadi 1, minus 1 dikuadratkan jadi 1, 2 dikuadratkan jadi 4, 2 dikuadratkan jadi 4. Ini kuadrat ya, ini dikuadratkan. Kemudian ini dijumlahkan sigma. Jadi ini kalau dijumlahkan jadi 16. Tinggal masukkannya ke rumus tadi, rumus ini ya. 1 kan minus 6. Ya. 6. Ini 6 ya. Kali 16 DI kuadratnya itu kan 16 dibagi N kali N kuadrat minus 1. Jadi N nya itu ini, N nya ini ada 10, N kali N kuadrat minus 1 ketemu. Setelah dihitung semua ketemunya adalah, jadi pertama hitung ini dikalikan dulu ini dikuadratkan ini terus dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 0, jadi R-nya 0. Nah, korelasi rank berdasarkan nilai data. Misalnya ini harga, ini permintaan, harga X 6, permintaan 670, kalau harganya 6,5, harganya 610 dan seterusnya gitu ya. Ini data ya. Kita rank dulu dari sini. Ya. 1 ini kan 750, rank tinggi. Keduanya nih 720.
ketiganya ini kan 7. Itu untuk rank yang X ini harga. Kemudian rank daripada Y paling tinggi kan ini 730, berarti nomor 1. Ini nomor 2 kan. Nomor 3-nya berarti ini kan 720. Kita kurangi ini rank pertama, rank X dan Y. Ini 7 dikurangi 6 berarti 1 kan. Ini dikurangi ini berarti minus 3. 3 dikurangi 5 berarti minus 2 dan seterusnya. Jadi kolom D ini adalah hasil dari X dikurangi Y. Kemudian ini dikuadratkan, jadi 1 dikuadratkan 1 kan, minus 3 dikuadratkan jadi 9 gitu ya. Ini dijumlah kolom ini jadi sigma DI kuadrat. Nah, kita masukkan sini 6, rumus tadi kan 6 kali DI kuadratnya tadi adalah 22. N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kali 8 kuadrat minus 1. Berarti ini 1 dikurangi, ini dikalikan ini jadi 132. Ini hasilnya adalah 504. Sehingga hasilnya rank nya adalah 0,74. Jika angka-angka X dan Y ada yang sama, jenjang kembar, maka angka-angka yang sama diberi rank yang sama, yaitu rata-rata dari rank berurut yang seharusnya diberikan kepada angka-angka tersebut. Contohnya ini, korelasi rank bila rank atau jenjang yang kembar. Ya. Ini nama ya, ini hasil ujian. Ini hasil ujian kecakapan. Notasinya X ya. Ini hasil TPA. TPA itu tes potensi akademik. Ini Y gitu ya. Ini nilainya hasil ujian kecakapan ya. Ini hasil TPA. Maka ranknya adalah yang pertama kan ini untuk yang X, rank ini 1. Kemudian 2 ini, yang kedua ini. Ketiga ini, keempat ini. Nah, kelima ini ada 2. 5 ini rank kelima. Berarti ini berarti kan ke 6 berarti 6 rank 56 kan. Jadi dibagi 2. 5 plus 6 dibagi 2 itu berarti kan 5,5. Ya, dua-duanya diperlakukan sama 5,5. Kemudian berikutnya adalah 6 ke 7. Kemudian 7 juga ada 2 ini, 60. Dari 7 dengan 8 dibagi 2. Ya kan? Berarti 7 dengan 8 15 dibagi 2 berarti 7. Dua-duanya diperlakukan sama adalah 7,5. Begitu. Ini untuk rank yang sama nilainya. Kemudian ini Y. Y-nya juga begitu ya. Rank pertama itu adalah rank pertama. Nah, ini kan 6,5. Ada lagi yang 6,5. Nah, ini lagi 6,5 ini. 6,5. Berarti 1, 2. 1 dengan 2 kan 3. 3 dibagi 2. Rank 1 dan rank kedua itu 3 kan. Kemudian dibagi 2 jadi 1,5. Jadi untuk ini diperlakukan 1,5, ini juga 1,5. Gitu ya. Kemudian setelah 1, 2, rank ketiga ini. Rank keempat ini. Rank kelima ini. Rank ke-6. Nah, rank ke-6 ada lagi nih. Ini 5.100 dan ini 5.100. Jadi 67 berarti ya. 67 berarti 13 dibagi 2 berarti 6,5 kan gitu. Perlakuan sama 6. Gitu ya. Kemudian dikurangi ini dengan ini. Rank X dan rank Y. Ini berarti ini dikurangi ini berarti minus 5, ini 3 dikurangi 1,5 berarti minus 1. Kemudian ini dikuadratkan. Ini semua gitu ya menghitungnya. Kemudian ini dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan menjadi 0,25, ini dikuadratkan jadi 2,25.
Ini jumlahkan sigma 10. Itu ya cara menghitung. Nah, ini tadi penjelasan tadi ya. G dan H itu kan sama urutan ke-5 ke-6 sehingga 56 dikali 2 itu ya. Ini juga B dan itu untuk Y ya. Ini R sesuai dengan rumus yang sudah dikemukakan tadi. R sama dengan 1 dikurangi 6 kali 10 ya per 8 kali 8 dikuadratkan minus 1 sama dengan 1 minus ini dikalikan 6, 10, 60, kemudian ini hasilnya adalah 504 sehingga hasilnya adalah 0,88. Korelasi dari data kualitatif. Misal ingin mengetahui apakah ada hubungan antara penghasilan keluarga dengan mobil yang mereka kendarai. Penghasilan keluarga diklasifikasikan rendah, cukup, tinggi, kemudian mobil adalah sedan, hardtop, convertible. Dari random sampelnya sekitar 400 diperoleh data sebagai berikut. Ini untuk merek mobil, sedan, hardtop, dan convertible. Ini untuk income. Rendah, cukup tinggi. Orang yang berpendapatan rendah 77 menggunakan sedan kendaraannya, 13 hardtop, 8 convertible, sehingga jumlahnya ini adalah 98. Begitu juga untuk yang pendapatan cukup, berarti kendaraannya 145 sedan, 58 hardtop, dan 27 convertible, sehingga totalnya ini untuk pendapatan cukup 230 ya. Yang pendapatannya tinggi, ini 21 menggunakan sedan, 32 menggunakan hardtop, dan 19 menggunakan convertible, sehingga totalnya adalah 2. Kalau ini totalkan semua berarti 400, ini juga ditotalkan dari sini, tambah ini berarti 400. Itu ya, berarti ini dari hasil sampel sebanyak tadi dikatakan 400. Expected frekuensi itu dapat dihitung dengan rumus ini. NI kali NJ per N. Ya. Jadi untuk kolom pertama ini, untuk kolom 1, baris 1, income rendah tetapi mengendarai sedan. Income rendah mengendarai sedan. Jumlahnya ini 98 income rendah kali 243 98 kali 243 dibagi 400 sama dengan 59,5 ini untuk poin ini. Jadi poin ini ada dihasilkan dari 98 kali 245 per 4. Demikian juga ini. Yang ini berarti kan ini kan 230 kali ini dibagi 400. Ketemu ini. Dan seterusnya ya. Untuk kolom ini juga begitu. Berarti kan ini kolom ini hardtop ya, berarti 98 kali 103 dibagi 400. Begitu seterusnya ya ke kolom-kolom ini. Nah, kemudian dicari nilai E kuadratnya dengan rumus ini kan, dengan rumus ini. Maka kita dapatkan ini rumus E kuadratnya adalah 77 dikurangi 59,5 dikuadratkan
per 59,5. 77 ini 59,5 ya. 77 dikurang 59,5 dikurang per 9,59. Demikian juga ini 13 dikurangi 2 5,2 dikurangkan per 2 ya. 5-nya ini 13 ini kan 13 kurang ini dikurangkan dibagi ini. Seterusnya plus ini ya. Sehingga hasilnya ini adalah kuadratnya adalah 44,65. Koefisien korelasi dapat diukur dengan rumus kontingensi koefisien. Ini rumusnya ya. Koefisien kontingen itu adalah C sama dengan akar E kuadrat per E kuadrat plus N. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus tadi ini, berarti ininya 44 ke akar 44, N-nya 44,5 maksud per 44,5 plus 100 N-nya kan ada 400 maksudnya per 400 sehingga ketemu 0,32. Nah, interpretasi R menurut Young koefisien korelasi 0,70 sampai dengan 1,00 baik itu plus maupun itu minus menunjukkan derajat hubungan tinggi 0,40 sampai 0,70 menunjukkan hubungan yang substansial dan 0,20 sampai 0,40 hubungan rendah. Kurang dari 0,2 itu dapat diabaikan. Demikian kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.